Kemarin kan gue bisa betina itu ya, snack skin Blue Ivory. Tadi gue cek barusan, alhamdulillah dia udah lahiran coy. Wih, langsung aja kita intip ya. Anaknya udah lumayan banyak sih ini. Udah keluar belum ya? Perutnya sih masih gede. Gue ambilin air baru dah. Jadi kalau lu ngerasa belum kelar nih lahirannya, kayak kok perutnya masih gede, padahal anaknya udah banyak, nah itu lu boleh itu deh, pindahin ke tempat yang baru supaya dia cepat ngelahirin lagi. Ini kan udah lumayan anak-anak, cuman gue ngerasanya kayak perut dia masih ada isinya sih. Nah, nanti kalau udah kempes, benar-benar kempes tuh baru balikin lagi ke wadah breedingnya. Kita taruh lagi di tempat kayak tadi. Anakannya gue taruh sebelahnya dulu, tungguin indukannya itu kelar, baru nanti gue taruh di wadah pembesaran. Nah gak lama gue pindahin di mari, udah lanjut beranak nih dia nih. Kita lihat tuh, ada satu lagi yang nongol ya. Iya baru satu yang nongol. Aduh kok ngeblur sih, bentar. Nah tuh baru satu. Perutnya sih masih lumayan gede, nanti dah gue pisahin. Nah kayak yang kalian tahu kan, tempat gue itu tank yang paling bawah itu diperuntukkan untuk burayak. Nah, kayak ini nih, ini baru masuk nih Ivory. Memasukkan serokan bentar. Ini kan air baru, habis itu langsung gue cemplungin doang burayaknya. Ini satu peranakan kurang lebih kemarin ada 40 lebih lah. Nah, terus di sebelah ini ada albino full red. Ini sedikit banget, ini palingan 10 ekor. Nah ini kalau 10 ekor kayak gini cepet banget nih gedenya nih. Gede kayak gini. Ini ada plati, terus ini topas, anakan topas. Nah ini kalau isinya kayak gue bilang tadi 10 itu dia cepet banget gedenya. Nggak gue pisah nanti baik. Terus ini ada albino yellow cobra, satu peranakan juga. Gue lupa isinya berapa ini, nggak ngitung sih. Lumayan banyak, mungkin ada 30-an kali. Terus ini albino koi. Kalau albino koi ini udah banyak gua kirim, ini dia udah ada yang pada gede gua kirim. Ini sisanya berapa gua nggak tahu dah. Agak ada 20 sih ini. Ini anakan baru. Apa ini? AFP Ribbon VVIP. Jadi biar semangat gua meliharanya, gua kasih tulisan VVIP. Jadi tahu kalau nanti dia gede itu cakep banget. Ini juga albino full red big dorsal. Ini juga cakep sih. Nggak tahu isinya berapa ya, 20-an lebih. Ini ada full gold ada 30 kali ini. Nah kalau yang ini baru HB wet BD. Terus ini apa, albino full red. Ya pokoknya yang di bawah ini tank yang sama kayak gini, ukuran yang 40-15-25. Yang paling bawah isinya full burayak. Dari umur 0 hari sampai segede gini, gak pernah ganti air sama sekali. Jadi cuman gue tambahin air doang. Kemarin ini kayaknya dikurasin sama anak-anak deh. Kayaknya, oh iya nih dikurasin nih. Kalau nggak dikuras kayak gini dia kotornya, kotor banget. Tapi cuman di dasar doang, itu aman aja sih. Nah, nanti beberapa hari lagi atau semingguan lebih lah ini gue mulai kurangin nih, biar dia pembesarannya lebih cepat. Kuranginnya sama, gue pindahin ke wadah kayak gini sih. Pindahin wadah ini. Isinya kan kayak biasa gue kasih tahu kalian, isinya 10-20 ekor aja. Tuh, kayak gini yang udah pada sortiran, udah pada ngisi yang di atas. Ini kan nanti makin besar. Kayaknya pada lapar ini. Nih. Udah kumpul. Bewet. Terus nih apa, panda ada kumpul nih, ini pingu. Makannya kayaknya habis tapi kutu airnya. Coba gue lihat dulu dah. Tinggal dikit banget. Ini buat burayak nanti. Gue kasih pelet dulu beda. Nih kita lihat makannya dari atas. Nggak kelihatan, ngeblur. Nah tuh. Oke, dimakan. Ini pelet yang buat burayak sih. Pelet gua habis soalnya. Aduh, lapar ya. Aman nih. Oh iya nih ikannya.
kita tes sebelahnya. Aduh, ngeblur banget nih. Lihat masih ngeblur banget, gimana ini ya? Ini kelihatan kali ya? Oke, kelihatan. Nah itu lagi pada makan ya, lahap banget ya. Coba kita geser. Ini pakai pelet ini tuh. Nah, lahap juga cuy, habewet. Terus geser lagi dah. Ini panda. Nah, agak kelihatan dia, belum lihat deh. Kemarin ada makanan nih, buru-buru. Belum lihat dia. Nah ini pas ngeblur nih, nah tuh udah mulai makan. Biasanya kalau udah ada yang makan Natu, nanti teman-temannya pada ngikutin. Ya dia malu-malu ini ya, agak mau makan. Cuma Natu biji doang yang makan. Betina biasanya kalau udah ke atas udah, sini bro, panggil dulu. Nah tuh, udah ya, aman nih, pakai pelet ya, masih lahap juga kan. Tuh aman, kita geser dah, sekali lagi tesnya. Yang katanya pakai pelet kagak lahap makannya, tuh. Kaget dah ikan gua, bentok tangan gua. Ini kagak kelihatan bro, jadinya ikan gua kena lampu. Nah ini kalau dari samping nih kelihatan ya, ikannya makan di permukaan. Ya kalau pelet emang gitu dia, di atas doang. Udah dah, tesnya udah aman ya. Udah gue coba tuh pakai pelet langsung tanpa jeda. Gue kasih dari ujung sono, sini, aman. Pakai pelet lahap pisan. Oke, ini kita lihat lagi dah, tuh masih pada makan tuh. Tuh masih pada di atas semua. Yang lain belum bisa gue video, ada juga sih ikannya, cuman kan sama aja dia, jenisnya sama aja. Yang bawah sama aja. Kita mau lihat burayak yang ada di ember ya. Wah kayaknya kalau di mare kagak kelihatan, kudu pakai senter. Bentar gua ambilin senter. Dan ini udah gua ambilin senter. Nih. Ini pakai ember kucing yang ukuran panjang 37,5 apa 38 lah. Terus lebarnya ini sekitar 30 cm. Ketinggiannya palingan 12 cm-an. Nah ini untuk satu peranakan nih, dari umur 0 hari sampai sekarang belum pernah gue ganti air sama sekali. Tuh isinya albino full red, kurang lebih 20 ekoran lah, 20 ekoran. Terus sebelahnya ada blue ivory, ini belum gue sortir, keluar yang hijau-hijau juga nih tuh. Ini udah pindahan sih kayaknya deh, gue lupa deh. Ini udah pindahan ya, ini nggak dari kecil, ini udah pindahan dari umur di bawah sebulan deh, di bawah sebulan kayak gini nih gue pelihara di sini. Jadi kalau misalkan gue coba-coba ikannya kayak nggak mau fokus banget, atau misalkan silangan gitu, crossingan tuh biasanya gue taruh situ doang tuh. Ini juga nih contohnya kayak gini nih. Jadi nggak gue langsung taruh di tempat wadah-wadah pembesaran, gue biarin di situ. Nanti kalau gedenya bagus kayak gini, itu gue naikin. Nah tinggal lanjut pembesaran. Ya dari segitu udah bisa kelihatan kan ya, yang bagus yang mana. Terus ini ada AFR. Yang ini dari umur 0 hari, ini nggak tahu deh, baru semingguan kayaknya. Tuh. Terus di mari ada apa ini? Panda. Ini ada identitasnya, jadi gue nggak bingung. Tuh. Panda. Terus panda juga. Apa ini? Panda tuh sampai umuran segitu tuh. Ini apa? HB Blue. Soalnya nih baru pada dikurasin anak-anak sih, kan anak-anak PKL kan bingung mau ngerjain apa. Ya udah gue minta tolong itu aja, nguras-nguras ini. Sama kalau yang udah gede-gede, yang udah seginian nih, gue minta sortir. Ya biasanya kalau gue lagi males ya palingan ngangkat doang 5 pasang, ntar gue masukin ke sana kayak gitu. Nanti sisanya biarin di mari sampai agak gede lagi. Nah selain di mari, gue juga ada burayak di yang tank kayak gini nih, 40 25 25. Isiannya juga
sama sih satu peranakan. Tuh kelihatan kagak ya? Kelihatan ya itu pada berenang tuh ya. Nih. Ini juga ya alhamdulillah sehat-sehat baik ikannya. Nanti selama dia pembesaran sampai umur 1,5-2 bulan itu nggak pernah gue ganti. Kalau ini udah gede-gede, ini kemarin sisaan sortir dari HB Wet yang di tank sana. Kan gue nyortir waktu kemarin tuh di mana dia? Bentar gue ingat dulu, gue lupa. HB Wet kemarin gue taruh di gue lupa beneran cuy. Kita taruh mana ya? Ini Prime B. HB Wet di mana apa ya? Gue lupa lah di mana. Pokoknya gue nyortir yang kecil-kecil gue taruh sini. Tuh, ini udah pada gede kan? Cakep-cakep banget lagi. Nih, udah pada bunting ini. Terus, padahal yang paling gede kan udah gue taruh sono. Nah, itu biasanya yang buat gue kirim, yang di sana. Nah, ini yang di mare ini, yang udah pada gede-gede ini adiknya. Nah, di sono masih ada sih isinya HB Wet. Nanti kalau udah mulai ngurang, gue isi lagi pakai yang ini. Jadi ini nggak dari kecil. Nah, kalau ini dari kecil nih, ini ada panda. Tuh. Aduh, kelihatan nggak? Kelihatan nih. Nah, tuh panda. Sebelahnya juga sama. Ini apa ini? Ada tulisannya nih. AYC albino yellow cobra. Oke. Jadi bisa juga ya mau pakai ukuran yang kecil atau yang gede, gue sama aja sih dipakai buat besarin burayak juga. Nah, sekarang kita lihat yang ukuran remaja ya. Ini yang di akuarium 40-25-15. Nih. Ini ukurannya umurnya 2 bulan lebih nih. 2 bulan lebih pingu. Ini HB Wet yang tadi gua bilang. Bentar, nggak kelihatan. Aduh, nggak kelihatan cuy. Oke, cakep ya. Idih, nggak kelihatan bro. Kurang cakep videonya. Udah kelihatan belum? Ini, udah kelihatan ya foamnya ya. Asik. Terus ini full red, udah habis, tinggal seorang doang dia. Nah, terus ini ada platinum red mosaic. Bisa cakep banget, gokil dah. Duh, seger. Ini yang tadi gua kasih makan pelet kan. Nah, ini juga platinum red mosaic. Kalau isian juga ini sih hampir sama dia rata-rata isian 5-10 pasang. Jadi nggak terlalu padat banget. Tergantung ukuran pokoknya. Nah, terus gue pindah nih ke wadah 40-25-25 tapi yang untuk ikannya agak gede-gede. Ntar gue ambilin senter lagi biar lihatnya enak. Dah. Bentar. Nah, ini senter gue nih. Nah, di sini contohnya ada Tuxedo Koi. Ini isinya 20 lebih nih kayaknya. Ini kan kemarin di ember terus berminyak. Embernya berminyak itu kan, gue ganti total, gue bawa kemari. Nah, ini ada 20 ekoran lebih. Sebelah ini belum di maintenance sama gue. Ini sisa-sisaan sampai pada beranak tuh. Ini HB Blue sih, udah pada sobek makanya nggak bisa gue kirim. Nah, biasanya kan kalau gue ngirim kan ikannya biasa lah yang mulus-mulus. Ini ada HB Blue purple sih masuknya, HB purple. Ini juga belum pada gede. Isinya sama 20-an, 20 ekoran. 20 ekoran. Terus apa lagi? Ini ada black nih. Black Moscow. Nah, kelihatan ya. Isinya sama, ada 20-an. Tapi harusnya dikurangin nih biar dia ekornya lebih maksimal lagi. Oke, cakep banget Black Moscow-nya, gokil. Terus kemana lagi? Ini PRTDE. PRTDE-nya nggak banyak ini. Kacau ini kalau ketahuan orang-orang pasti diambilin terus. Gue sampai males posting ini. Soalnya udah pasti kalah sama orderan kalian. Lanjut ke sebelah, ini ada sisaan mozaik dikit doang. Pada sobek-sobek yang kayak gini nggak gua kirim. Terus apa lagi ya? Ini ada panda baru masuk tuh masih pada stres.
Isiannya kemarin 20 ini disortiran anak-anak. Terus apalagi banyak yang kosong sih. Soalnya ini masih sisa-sisa. Oh ini ada albino yellow cobra nih. Aduh udah gak kelihatan. Bentar. Nah ini albino yellow cobra. Isinya gak banyak lah, sama 20 ekoran. Oke. Nah terus ini ada mozaik nih. Sini cakep banget, kita lihat dari atas ya. Nah tuh kalau dari atas tuh. Wih cakep banget. Platinum Red Mosaic Big Air. Ini mulus ini, cuman kan stok di sana masih belum habis. Nah nanti kalau teman-teman udah pada ngambilin, gua refill dari sini. Gua pindahin ke sana. Ini juga udah cakep-cakep, ukurannya sama kayak yang di sana. Terus apa lagi? Oh iya, ini ada panda. Ini panda ngeri banget deh. Jadi tuh dia ukurannya masih kecil, tapi beranaknya itu wah nggak umum. Jadi kayak banyak banget. Tuh. Ini di atasnya burayak semua nih. Tuh kelihatan kan? Nah ini buraya kagak gue pisah tapi kagak dimakan nih. Nih indukannya masih seginian nih. Lu lihat deh, masih pada kecil-kecil. Tuh. Ini gue sih cuma 20 ekor, tapi sekarang sampai ada 50 ekor lebih nih kalau ada anakannya kayak gini. Ini baru pada lahiran. Nanti gue mau pindahin juga ini ke bawah. Kalau disatuin kayak gini nanti anakan yang ini lama besar. Nah, oke, sekarang kita cek tempat lain. Nah, sekarang ngecek yang ada di ember yang masih di area indoor. Ini nggak terlalu banyak sih isinya. Soalnya yang di sini kan masih banyak kosong, gue lebih fokus yang di situ dulu. Ini ada moli-molian. Ini golden Thailand. Nah, sini sama golden Thailand. Merpati sih sebutannya ya. Iya. Terus ini apa? Ini reject-rejectan. Apalagi sih ini golden black. Kalau ini golden black balon. Aduh nggak kelihatan bro, ngeblur kayak gini. Nah tuh kelihatan ya. Nanti gua kasih video dari samping juga deh, biar kalian bisa lihat detailnya. Terus ini apa? Ini kaliko. Ini dari atas kelihatannya hitam doang, tapi kalau dari samping udah cakep. Nanti gua sampilin juga videonya, oke? Yang lainnya kosong. Sekarang kita ke media galon. Media galon ini benar-benar gak sengaja, karena apa ya, gue punya nih media galon-galon bekas terus nggak kepake. Iseng lah gue potong atasnya, gue buat pelihara. Waktu itu gue punya 10. Pertama gue punya itu 10 galon bekas. Terus gue iseng-iseng taruhin ikan yang ukurannya bukan burayak ya, jadi kayak umur sebulan setengah. Gue taruh 5 pasang. Kok di sini tuh nggak mati-mati ikannya, cocok, terus sehat, kayak oke lah buat pelihara. Terus rawatannya pun nggak repot, nggak ganti-ganti air tuh, nggak sifon sama sekali. Kacau ini pakai galon itu. Yaudah akhirnya singkat cerita cocok. Gue nambah sampai akhirnya sekarang gue punya berapa ya, 40 galon mungkin, 40 galon. Ini masih banyak yang belum keisi. Nanti kalau udah keisi banyak, udah keisi semua, gue mau nambah lagi. Terus galon ada lagi di mana ya? Oh di mari. Tuh masih berjijir galon semua tuh. Udah lah 50-an. Kayak yang teman-teman tahu kalau di sini kan gue tempatnya itu untuk grooming doang kan, kagak untuk pembesaran dari burayak. Belum pernah gue nyobain yang di mari. Tapi ya ada beberapa kayak dia lahiran di mari. Misalkan gue untuk grooming kan 5 pasang. Nah terus ada aja tuh yang beranak. Contohnya nih. Ini ada panda nih beranak tuh. Tuh. Itu kan beranak. Nah ini gue diemin doang anakannya. Gue diemin. Ini juga lagi pada bunting nih panda. Terus contohnya lagi nih ada albino koi. Ada berapa tuh? 6 ekor. Nggak sengaja beranak di mari. Ini ikannya, indukannya dia udah gue kirim, anakannya gue diemin di sana dari umur 0 hari itu di situ. Ternyata bisa juga aman. Terus mana lagi contohnya ya? Kayaknya kagak banyak sih, soalnya gue kuras total lagi kalau misalkan dia udah pada habis. Nih kan, ini pada beranak tuh. Full red. Cuman emang gue rekomendasinya itu lebih baik dipisah sih.
Nah ini ada albino yellow cobra beranak di mari. Gue pengen coba deh, nggak usah dipindahin. Oke, kita coba. Ada juga ini Paratinum retel dumboir, udah beranak di mari nih. Ini baru-baru ini sih beranak. Yang kemarin-kemarin tuh jarang sampai beranak, udah pada gue kirim. Kalau enggak sih udah pada beranak, cuma dimakan. Nah, makanya gue nggak pernah pembesaran di mari. Kalau di sini kan indukannya kayak tanggung-tanggung, jadi beranaknya masih sedikit, sekitar di bawah 20 lah. Kan kalau yang di agak gede itu baru gue pisahin pakai ember-ember kayak gitu kan tuh. Nanti baru gue kalau udah lahiran gue balikin lagi indukannya ke sini. Nah jadi cocoknya itu untuk pembesaran umur 1,5 sampai 3 bulanan. Isinya juga cuma dikit sih, 5 pasang. Tapi oke lah, mantep. Udah harganya murah, buat proses grooming enak. Terus ya boleh lah untuk setelah wadah bekas, mantep juga. Sekarang kita pindah ke ini nih, box kulkas. Gue ada beberapa sih wadah box kulkas nih. Ini ada 1, 2. Kita bahas yang ini dulu ya. Ini di sini ada, gue nggak tahu jumlahnya, ada ratusan mungkin ini. 100-nya lebih sih. Beranak terus bro. Ini ada Tuxedo Koi. Kelihatan nggak ya? Bentar. Kok airnya ada kuning di bule. Bentar bro. Nah tuh kelihatan nih. Ini gue panggil dah. Ayo pada datang. Nah cara manggilnya kan kayak gitu bro. Oke ya, kelihatan ya. Ini ada campur ukurannya dari yang baru lahir sampai umur sebulanan. Nah kalau tadi abangnya yang tadi di dalam tuh umur hampir 2 bulanan mungkin. Itu udah gue pisah kan. Nanti ini umur ukuran yang gede-gede nih, nanti gue pindahin nih ke wadah ember atau enggak akuarium yang tadi 40-25-25. Isian 20 ekor. Nah kalau di mari sama aja fungsinya untuk pembesaran juga. Ini tapi ada indukannya ya. Ini gue nggak sengaja sih, jadi kan ada sisa Tuxedo Koi, ada 3 jantan, 4 betina, gue taruh sini. Tau-tau udah banyak sendiri ini. Dari pertama gue taruh dia nggak lama beranak, terus nggak dimakan, ya udah akhirnya gue diemin doang. Nah kalau memang indukannya kayak gitu, punya karakter yang nggak makan anakan, ya nggak masalah lu mau taruh kayak gini, nggak masalah pembesaran. Kan ini juga tempatnya luas, terus ikannya kan dikit, indukannya itu kan 4 jantan 3 betina waktu awalan gue bilang tadi. Nah nggak dipisah pun nggak masalah. Memang lebih gampang itu kalau punya ikan awalnya itu sedikit, kita punya 2 pasang atau 3 pasang gitu kan, terus punya kolam atau ini box kulkas bekas, terus pot-pot yang gede gitu, itu lebih gampang banyak. Karena ketika dia beranak, dia kagak makan anakan bro. Dimakan pun palingan ya 1-2 ekor. Udah banyak banget ini anakannya. Nanti ya seminggu lagi nih gue angkatin sih. Udah pada mulai gede-gede. Terus di sana ada juga tuh box kulkas. Nah sebenarnya gue punya beberapa lagi sih box kulkas di mari. Tuh. Nah cuman di mari ada yang bocor, jadi gue malas banget kan nge-reviewnya. Sampai airnya kering. Terus kemarin ini udah gue isi juga sama, dia kering juga. Yang lainnya aman, tapi kagak ada isinya. Ini ini ada nih, ini PRTD cakep sih, ini gede-gede. Terus ada ini Platinum Red Mosaic, ini banyak nih tuh. Banyak. Cuman agak gelap di mari, agak kelihatan. Terus ini apa ini? Ini ada balon merpati, sama kayak yang tadi di ember. Terus yang lainnya kosong. Ini ada platinum doang sama anak-anakannya. Nih platinum, Molly platinum. Enak juga lah ember box kulkas ini enak juga. Yang terakhir gue punya kolam terpal. Nah di sini gue punya 2. Ini sebenarnya gue iseng-iseng doang sih di sini bikin kolam terpal. Terus ini kerangkanya pun termasuknya nggak niat.
cuman asal-asalan. Nah itu akhirnya sampai ada yang jebol tuh. Yang ini pun nggak gue pakai, ini kosong. Dulu gue isi Purple Dragon, terus di sini gue isi Platinum Retail Big Air Dumbo Ear. Tuh masih banyak ini isinya buat pembesaran. Di sini enak juga ikannya, airnya dari pertama gue ngisi nggak pernah gue otak-atik sama sekali, nggak pernah gue sifon, untuk parah banget ya. Ikan juga dari kecil sampai gede-gede, sampai beranak lagi, sampai udah gue angkat, gue jual, gue kirim ke kalian, airnya masih belum ganti. Isinya Platinum Retail Dumbo Ear. Udah pernah gue review ikannya kayak gimana, sama dengan ikan-ikan retail yang ada di indoor. Termasuk enak juga untuk pelihara ikan gapi. Oke juga, tanpa tanaman dan lain-lain, cuman polosan, aman. Kapasitasnya juga banyak juga di sini. Emang gue targetnya kemarin pakai kolam ini setiap bulan itu 200 ekoran sampai besar. Cuman pada prakteknya ternyata agak bisa. Nah dia dikit-dikit laku, jadinya kehabisan ikan gue sama aja. Nah untuk kekurangan di media terpal kayak gini, untuk gue ya yang main kualitas atau yang main genetik, performa ikan kayak gitu kan, yang merhatiin ikan-ikan bagus, pakai media kayak gini lumayan susah untuk sortir, karena kita harus nyerok kan semuanya nih, semua ikan yang ada di sini, terus kita cek ikannya kayak gimana, bagus atau enggak. Ya susahnya ya itu nyortir. Terus kalau misalkan airnya bermasalah, ada minyak atau apa, kan kita harus nguras total semuanya. Ini kan repot banget. Sama kayak bok kulkas deh, bok kulkas juga sama. Gue juga kurang srek kalau buat main kualitas terus pakai wadah-wadah yang segede bok kulkas. Dia susah dikuras, nggak susah dikuras sih, apa namanya ya, ganti totalnya itu loh, yang buang air harus banyak banget. Terus ya kalau misalnya wadah-wadah gede kan kayak tadi gue bilang, produksinya pengen banyak, cuman kan kita harus merhatiin kualitasnya, ikannya kayak gimana, kayak gitu. Itu juga repot sih di wadah-wadah kayak gini. Kalau untuk main kualitas pembesaran, gue lebih suka pakai ember atau, nah itu galon tuh. Jadi ketika kemarin kayak ada masalah airnya tiba-tiba nggak bagus menurut gue, kayak berminyak, terus airnya keruh banget, itu bisa langsung gue eksekusi ganti air total. Nggak seperti kayak bok kulkas atau kolam terpal, dia kan susah ya kan, maksud kita harus buang segitu banyak kan repot. Ini udah Platinum Red Mosaic. Nih gue kasih lihat dari atas ikannya tuh, cakep banget cuy. Ikan favorit gue nih dari awal gue pelihara ikan. Tuh kelihatan ya. Dia kalau dari atas terus kena cahaya itu agak hijau dia warna airnya. Dah jangan lama-lama nanti batuk. Nah ini kayak tadi gue bilang, wadah-wadah kayak gini tuh enaknya untuk pembesaran. Dia kalau untuk kita yang main kualitas itu kan nggak terlalu banyak kan, sortir 10 atau 20 ekor masuk sini, pembesaran, gedenya makin cakep, gampang ngontrol, gampang ganti air, sifon pun oke, kuras pun oke. Makanya gue seneng wadah ember kayak gini. Lumayan banyak sih wadah ember gue. Yang di dalam, yang di indoor juga ada agak banyak. Yang kayak tadi yang kita lihat itu. Ini juga sama. Kecil-kecil kayak gini, gampang, rawatannya enak, sifon, ganti air total, aman. Untuk akuarium yang ukuran 40-25-25 ini sebenarnya awalnya kan gue pelihara pakai bok kulkas terus sama ember-ember gitu kan. Terus ngeliat kayak teman-teman punya rak, punya akuarium, punya ikan gapi yang ada sistem filtrasi, lah gue jadi pengen. Akhirnya gue ada budget sedikit, duitnya itu cukup untuk beli satu rak kayak gini, isi 20 akuarium ukuran 40-25-25. Itu gue beli second. Awal milih ukuran yang segitu tadi sebenarnya secara nggak sengaja sih, karena pada zaman waktu gue beli akuarium itu banyak teman-teman gue yang make ukurannya itu lebih gede.
jadi panjang 50, terus lebar sama tingginya itu 30-30. Dan itu ukurannya wah gede banget sih. Ternyata gue pakai ukuran yang segini itu cocok, kayak sesuai lah sama keinginan gue, yang gampang dikuras, gampang dirawat, gampang bersihin secara total. Nggak cerita, gue ada rezeki lagi, gue mulai nambah jadi 40 akuarium. Terus mulai nambah lagi ada berapa? Sekarang itu total ada 80 akuarium yang ukuran 40 25 25. Kenapa gue pilih yang ukuran segini? Ya tadi gue bilang karena gampang dikuras, gampang dirawat. Dulu sih sama di sini gue pakai filter, pakai aerasi, aerasi tambah aerator, biofoam segala macam, kan gue udah pernah cerita juga ya. Nah ini juga nih udah 80 mungkin lebih deh, lebih dari 80, 100 mungkin ada. Gue juga lupa, nggak pernah gue hitung. Itu gue tambah dari hasil ikan juga. Jadi gue dapat rezeki, gue tambah rak 2, terus nambah rak lagi kayak gitu, nggak kerasa. Rencananya gue pengen tambah lagi sih sampai 500 akuarium. Doain aja lah, mudah-mudahan kalau ada rezeki lagi gue tambahin lagi biar bisa progres ikan lebih banyak lagi. Terus untuk akuarium yang ini ukuran 40 15-25 ini tadinya gue fungsikan untuk kontes. Rawatan kontes itu kan satu akuarium itu 1-2 ekor gitu kan, jantan doang. Ini gue bikin waktu zaman gue masih sering ikut kontes. Dulu sering banget menang kan. Akhirnya gue pengen banget deh kayaknya ngerawat ikan kontes, fokus kayak gitu. Ini gue pakein filter juga segala macam kan, itu juga ada sekat-sekatnya, bahkan sekat-sekat kaca kecil di dalamnya. Udah pernah cerita juga gue copotin. Singkat cerita nggak tahu gimana, gue lupa detailnya. Akhirnya di sini malah jadi tempat pembesaran juga. Nggak fokus yang untuk kontes karena gue udah nggak mau turun kontes lagi, udah kurang fokus gitu ya. Fokusnya untuk cetak ikan aja lah yang bagus-bagus, nggak perlu kontes kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya udah ini gue fungsikan kayak biasa untuk pembesaran juga kayak di tank sana. Sama enak juga dia, tanknya kan lebih kecil daripada yang 40 25 itu. Kuras gampang, kuras total gampang, sifonnya juga enak. Ini kan kalau pembesaran biasa ya, udang coklat kayak gini, ini kan udah mulai nggak enak dilihat. Nanti gue kuras total terus bersih lagi kayak gini. Nah itulah, untungnya gue waktu pertama itu nggak milih secondan ukuran 50 ya. Mungkin beda cerita lagi kalau gue beli yang ukuran 50. Padahal waktu dulu itu gue terinspirasi sama kawan-kawan yang ukurannya 50 itu, kayak enak banget ya, tanknya gede-gede, terus isian ikannya banyak kayak gitu ya. Tapi ternyata ada hikmahnya juga gue ngambil ukuran yang 40 25 dan bisa berlanjut ceritanya sampai sekarang. Oke, segitu dulu cerita dari gue. Itu dia tadi beberapa wadah, semua wadah kali ya, itu bukan beberapa. Wadah yang gue pakai di Alstar Guppy Farm. Mungkin kalian juga mau sharing cerita tentang wadah-wadah yang kalian pakai, terus gimana suka dukanya, gimana cara rawatannya, boleh di kolom komentar. Kita sharing-sharing, kita cerita-cerita supaya teman-teman bisa dapat referensi wadah yang cocok untuk di rumah mereka masing-masing. Oke deh, kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, lanjut gas, Brit.